Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dani Fluvia Sarila Biki dengan NIM 204111059. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang penentuan titik leleh. Langsung saja ke bagian pertamanya, yaitu pengertian. Penentuan titik leleh. Titik leleh suatu zat padat adalah suatu temperatur di mana terjadinya keadaan setimbang antara fase padat dan fase cair pada tekanan 1 atmosfer. Prinsipnya, suatu zat bisa meleleh karena ikatan antar molekul terputus, di mana putusannya molekul itu yang memerlukan suhu berbeda-beda dan tergantung pada kekuatan ikatan tersebut. Semakin kuat ikatannya, maka semakin tinggi suhu yang dibutuhkannya untuk memutuskan ikatan tersebut. Dengan adanya zat pengotor, ikatan yang terputus akan lebih banyak atau pada intinya tergantung pada zat pengotornya. Titik leleh juga bisa untuk mengukur gaya intermolekul antar senyawa, di mana makin tinggi titik leleh maka makin besar pula gaya intermolekulnya. Beberapa molekul dengan berat molekul sama, maka molekul yang lebih polar dan struktur molekul yang lebih simetris akan lebih tinggi. Angka titik leleh dan kisarannya tergantung pada kecepatan pemanasannya, keakuratan pada termometer yang digunakan, dan sifat padatan senyawa yang terdapat pada suatu padatan yang telah diisolasi. Rentang lelehannya harus ditentukan untuk memastikan identitas dan kemurniannya. Penentuan titik leleh karena kenaikan tekanan dimanfaatkan dalam ski air es. Tekanan dan ski menurunkan titik leleh es dan menyebabkan es meleleh di bawah ski. Lapisan tipis zat cair ini akan memberikan aksi sebagai pelincir hingga memungkinkan pelincir dapat meluncur di atas permukaan yang keras dari es. Tentu saja gerakan ski dengan permukaan es juga memegang peranan besar terhadap peleburan dan aksi pelincir tersebut. Panas peleburan dapat dianggap sebagai panas yang dibutuhkan untuk memperbesar jarak interatomik atau intermolekuler dalam kristal, sehingga dapat menyebabkan terjadinya sebuah peleburan. Ada hubungan erat antara panas peleburan dan temperatur, di mana zat padat melebur, seperti halnya adanya hubungan antara panas penguapan dengan titik didih. Kristal-kristal yang diikat oleh gaya yang lemah umumnya titik lebur yang rendah, sedangkan yang diikat oleh gaya yang kuat mempunyai panas peleburan yang tinggi dan titik lebur yang tinggi pula. Panas peleburan dapat dianggap sebagai panas yang dibutuhkan untuk menaikkan jarak antara atom atau antar molekul dalam kristal, sehingga memungkinkan terjadinya pelelehan. Suatu kristal yang saling terikat dengan gaya yang lemah mempunyai panas peleburan yang rendah, sedangkan yang terikat dengan gaya yang kuat mempunyai panas peleburan yang tinggi dan titik lelehnya yang tinggi. Langkah selanjutnya adalah alat dalam menentukan titik leleh suatu senyawa. Alat yang kita butuhkan adalah termometer, tabung kapiler, penengas air, tail, dan alat penentu titik leleh atau melting point apparatus. Kemudian untuk bahan penentu titik lelehnya, yang pertama di sini ada azam benzoat, urea, dan senyawa X. Langkah selanjutnya adalah skema kerjanya. Untuk penentuan titik lelehnya, kita gunakan beberapa alat sederhananya. Langkah yang pertamanya adalah zat yang akan ditentukan titik lelehnya kita timbang dengan teliti sebanyak 2 gram dan kemudian digerus sampai menjadi halus. Yang kedua, sampel dibagi masing-masing 10 bagian dan ditaruh pada kertas saring yang bersih. Yang ketiga, 4 bagian dari benzoat dengan 1 bagian urea. Yang keempat, ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk zat, kemudian diikat dengan termometer. Yang kelima, suhu yang tampak sebagai titik leleh senyawa X dicatat. Kemudian untuk tailnya,
Yang pertama, pada tail diisi dengan parafin. Yang kedua, sumbat gabus pada termometer dilubangi dan dilakukan cara yang sama seperti pada sederhana. Dan yang berikutnya adalah melting point apparatus. Yang pertama langkahnya adalah tabung kapiler kita masukkan ke dalam alat, dan yang kedua saat zat mulai meleleh, kemudian dan saat habis meleleh. Yang ketiga dan yang terakhir, kemudian untuk senyawa X kita lakukan hal yang sama pula ya seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah data pengamatan. Penentuan titik leleh. Yang pertama jenis zat atau contohnya adalah yang pertama urea. Urea dengan range titik lelehnya adalah suhu mulai meleleh pada suhu 131 derajat Celcius. Yang kedua, suhu habis meleleh suhu 132 derajat Celcius. Yang ketiga, range titik didih leleh 1 derajat Celcius. Yang kedua adalah jenis zat asam benzoat. Asam benzoat dengan rangenya adalah yang pertama, suhu mulai meleleh dengan suhu 120 derajat Celcius. Yang kedua, suhu habis meleleh pada suhu 122 derajat Celcius. Yang ketiga, range titik leleh 2 derajat Celcius. Jenis yang berikut adalah asam sinamar. Urea dengan perbandingan 4:1 dengan rangenya adalah yang pertama, suhu meleleh pada 126 derajat. Yang kedua, suhu habis meleleh pada 128 derajat. Yang ketiga, range titik leleh 2 derajat. Yang keempat, senyawa X. Rangenya adalah yang pertama, suhu mulai meleleh pada suhu 158 derajat Celcius. Yang kedua, suhu habis meleleh pada 160 derajat Celcius. Yang ketiga, range titik lelehnya adalah 2 derajat Celcius. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Titik leleh percobaan kali ini mengenal penentuan sifat fisik senyawa organik melalui titik leleh. Pada percobaan titik leleh dilakukan dalam tabung tail yang berisi gliserin. Dipilihnya tabung tail karena pada tabung tail saat dipanaskan akan mengalami sirkulasi searah yang disebabkan oleh adesi. Hubungan antara viskositas gliserin dengan zat padat pada tabung tail sehingga pemanasan terjadi secara merata. Digunakannya gliserin sebagai medium penghantar panas karena titik didihnya yang tinggi, sehingga tidak akan mendidih atau menguap sampai mencapai suhu lebur dari sampel atau urea, senyawa X, dan asam benzoat. Senyawa yang digunakan dalam penentuan titik leleh yaitu urea, asam benzoat, dan senyawa X atau yang belum diketahui namanya, berdasarkan prosedur percobaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Suatu senyawa dikatakan murni apabila memiliki titik leleh sebesar 1 derajat Celcius sampai 2 derajat atau 5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Pada praktikum yang dilakukan diperoleh titik leleh urea dari awal meleleh hingga meleleh sempurna sebesar 131 derajat Celcius sampai 132 derajat Celcius dengan range sebesar 1 derajat Celcius. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa senyawa urea tersebut memurnikan karena memiliki titik leleh yang berada pada range 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Pada percobaan penentuan titik leleh asam benzoat, diperoleh titik leleh sebesar 120 derajat Celcius sampai 122 derajat Celcius, yang dalam hal ini asam benzoat memiliki range titik didih sebesar 2 derajat Celcius. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa asam benzoat tersebut murni karena titik lelehnya berada pada range 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Pada percobaan penentuan titik leleh, asam benzoat
dan urea dengan perbandingan 4:1 diperoleh titik didih sebesar 126 derajat Celcius sampai 128 derajat Celcius. Dengan rangenya adalah sebesar 2 derajat Celcius, yang dalam hal ini senyawa tersebut dapat diasumsikan murni karena dilihat dari range titik lelehnya, yakni berada pada range sebesar 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius, sedangkan pada percobaan penentuan titik leleh senyawa X diperoleh titik leleh sebesar 158 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius dengan range titik leleh sebesar 2 derajat Celcius. Senyawa asam salisilat memiliki titik leleh sebesar 158,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa senyawa X tersebut adalah senyawa salisilat. Asam salisilat tersebut diasumsikan murni karena memiliki range titik didihnya berada pada range sebesar 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Demikian review tentang penentuan titik leleh pada hari ini. Shalom, terima kasih.